Beda dengan pemilu 2019, pada pemilu 2024 tidak akan ada debat khusus calon presiden maupun calon wakil presiden. Apakah format baru ini bisa mengeksplorasi kemampuan para kontestan? Dan siapa yang diuntungkan dari perubahan format debat ini? Kita akan berbincang dengan perwakilan 3 narasumber yang mewakili tim kampanye masing-masing Capres-Cawapres. Bergabung bersama kami juru bicara Timnas Anies Mohaimin, Usama Abdul Aziz, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Viva Yoga Mauladi, dan juru bicara tim TPN Ganjar Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Baik, Bung Usama, Timnas ini mengirim usulan format debat ke KPU. Apa saja poin-poinnya dan apakah itu disetujui oleh KPU dengan mengajak bicara dari Timnas Amin untuk memformulasikan debat Capres-Cawapres itu? Ya, pada dasarnya dari Timnas Amin kami menerima apapun format debatnya. Kami siap untuk menghadapi itu semua. Tapi yang kami sayangkan adalah kami pernah diundang oleh KPU tanggal 29 November untuk membahas hal ini. Dan disepakati di rapat tersebut bahwa untuk format debat akan dimintakan usulan dari tiap-tiap paslon. Seperti apa aspirasi dari tiap-tiap paslon perwakilannya. Nah, kami dari meeting 29, tanggal 1 kami kirimkan surat usulan dari kami, usulan terkait format debat ini. Tapi saat kami kirimkan, ternyata KPU secara sepihak sudah memutuskan format debat tersebut. Ini ada keanehan di sini. Apa yang disepakati di rapat tanggal 29 tidak dijalankan. Tiba-tiba secara sepihak itu diputuskan dengan sendirinya. Jadi tidak dilibatkan ya? Tidak dilibatkan untuk membuat format debat ini? Ya, karena itu kan kita kiriman tanggal 1 dan itu terpotong sama hari libur 1 minggu, kira-kira jadi. Tapi ini menjadi pertanyaan besar buat kami. Ada apa di balik ini semua? Kami berharap harusnya ada debat khusus wakil presiden seperti yang sudah-sudah. Dan jawaban dari Ketua KPU menurut kami tidak rasional. Karena kalau misalnya alasannya hanya untuk menunjukkan keakraban mereka berdua, sudah ada kok. Kan ada 2 debat Capres-Cawapres kan bersamaan kan. Nah, kan dibutuhkan satu format khusus yang memang dimunculkan cawapresnya. Cawapres ini bukan ban serep, cawapres ini juga harus muncul gitu. Baik. Jadi jangan disepelekan juga cawapres ini. Jadi memang itu harus ada seperti format-format yang sudah ada sebelumnya. Baik, Pak Viva, bagaimana menilai perubahan format debat ini dari TKN Prabowo Gibran? Prinsipnya dari TKN Prabowo Gibran mengikuti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 277 ayat 1 yang itu kemudian diturunkan di peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 pasal 50 ayat 1 soal debat sebagai bagian dari metode kampanye. Sudah diatur seluruhnya, Mbak Cindy, soal debat, metode, kemudian moderatornya, materinya, dan lain sebagainya. Persoalan teknis soal debat Cawapres, mau model apapun, TKN Prabowo Gibran siap. Apakah sendiri-sendiri atau didampingi sama calon presiden, siap. Oke, kan pertanyaannya kalau tidak ada debat oleh KPU. Jangan kemudian menuding TKN Prabowo Gibran itu tidak siap. Kita siap lahir batin. Mau ada debat, bagaimana modelnya, narasinya, materinya, dan strukturnya, kita siap. Oke, mengikut. Baik, tapi sebelum saya ke Mas Seno terlebih dahulu. Mas Seno, TPN juga mempertanyakan tidak ada debat khusus ya? Ya, betul sekali Mbak. Kita merasa bahwa dalam pemilu ini yang perlu diuji kan adalah kualitas secara menyeluruh terkait dengan para kontestan yang sedang bertanding, baik presiden maupun calon wakil presiden. Dan hari ini saat bicara tentang pasangan calon ini, kita tidak menempatkan calon wakil presiden sebagai sekedar pelengkap saja, tapi juga ada pembagian tugas yang harus dilakukan, penguasaan materi dan lain sebagainya, yang sehingga kita tidak mau mengurangi hak rakyat dalam mengetahui apa yang perlu diketahui dari para kontestan yang sedang bersaing. Cara mekanismenya bagaimana melalui debat itu tadi. Nah, di 2014 dan di 2019 itu kan formatnya juga sudah merujuk kepada ketentuan undang-undang. Di 2019 undang-undangnya sama tuh, Undang-Undang Pemilu nomor tahun 2017 pasal 277 yang tadi disampaikan.
Nah, pertanyaannya kenapa kok tiba-tiba berubah saat ini gitu kan? Apakah kemudian format debat sebelumnya yang menempatkan capres 3 kali dan cawapres 2 kali Oke. seperti yang kita baca di undang-undang itu interpretasinya salah gitu. Oke. Kan setahu saya juga tidak begitu. Maka ada apa sih, kenapa kok harus seperti ini? Saya rasa kalau dari ketiga pasangan calon kan sudah menyatakan kesiapannya semua dengan format yang sudah ada. Saya rasa Oke. itu, Mbak. Baik. Dan saudara, tidak adanya debat antar cawapres mengundang tudingan ada intervensi dalam tubuh KPU. Tapi KPU tegas membantah tuduhan intervensi dan merujuk undang-undang sebagai dasar peraturan KPU. Kita akan dengarkan pernyataan Idam Holik, Komisioner KPU. Kami tegaskan tidak ada yang mengintervensi kami. Kami merujuk pada peraturan perundang-undangan yang tadi di awal sudah saya tegaskan. Pasal 277 ayat 1 beserta penjelasannya itulah yang menjadi rujukan kami dalam menyusun pasal 50 ayat 1 peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Sekali lagi kami tegaskan tidak ada yang mengintervensi KPU. KPU hanya ingin menampilkan desain debat ini yang terbaik. Bu Usama, KPU merasa tidak melanggar undang-undang soal perubahan format debat ini? Ya, ya memang nggak ada yang dirubah secara undang-undang. Tapi Tidak ada yang format dilanggar, debat gitu ya? ini yang diubah, tidak dilanggar. Tapi format debat ini diubah. Kenapa? Apa argenitasnya itu untuk dirubah? Padahal kalau kita pakai format yang lama bisa sesuai. Kenapa kok ini malah diubah gitu? Itu pertanyaan besar kami. Dan dijawab sama Ketua KPU, bahwa ini hanya untuk menunjukkan ada kerjasama antara capres dengan cawapres. Tidak Timnas Amin merasa dirugikan, tidak ada debat cawapres. Nah, cara Timnas Amin tidak dirugikan, tapi banyak warga negara Indonesia dirugikan karena kesempatan untuk bisa mendalami kemampuan, pengetahuan, program, visi misi dari cawapresnya dibatasi. Karena hal itu dihilangkan, yang sebenarnya ada sekarang jadi dihapus. Pertanyaan besarnya adalah ada apa di balik ini semua? Kenapa kok mendadak hal-hal seperti ini jadi berubah? Apa dugaan Anda? Saya nggak bisa menduga apapun, tapi memang ini justru harus dipertanyakan, yang dipertanyakan secara mendetail kepada Ketua KPU dan jajarannya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ini sangat berbahaya. Teman-teman kita, warga Indonesia, rakyat Indonesia, bisa nggak mendapatkan haknya. Tadi saya bilang untuk bisa menguliti dan mengetahui lebih mendalam tentang jawabnya. Pak Viva, Anda setuju tadi Bang Usama menyatakan kalau tidak ada debat cawapres jadi dibilang bahaya karena masyarakat tidak bisa mengeksplorasi soal siapa calon pemimpinnya, terutama cawapres. Iya, kalau nggak ada debat cawapres berbahaya, tetapi tidak ada yang salah di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 15 2023 yang tetap ada debat calon wapres, gitu loh. Jadi ini tetap ada, tidak dihilangkan. Cuman formatnya, apakah nanti didampingi apa tidak, apakah nanti calon presidennya datang apa tidak, berdiri apa duduk, itu kan semuanya terserah KPU, teknis gitu. Tetapi substansinya menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, 3 kali debat capres, 2 kali debat cawapres. Kalau semuanya hadir juga tidak apa-apa, tapi proporsinya. Kalau debat cawapres, ya debat cawapres. Apakah di situ hanya datang capres, hanya duduk atau berdiri? Itu semuanya terserah kepada KPU. Tapi jangan kemudian ada tudingan debat cawapres dihilangkan. Kalau debat cawapres dihilangkan, itu melanggar Undang-Undang Pemilu, Mbak. Nggak boleh begitu. Dan TKN juga akan protes kalau ada debat cawapres itu dihilangkan. Jadi sekarang ini TKN siap, mau model apapun siap kita. Baik, Mas Eno, tanggapan Anda, KPU merasa tidak melanggar undang-undang. Pak Viva tadi juga menyatakan bahwa toh ini juga tetap diberikan porsi cawapres untuk berdebat meskipun bersama dengan capres, tidak dibuat khusus begitu. Ya, saya kira undang-undangnya yang mengatur itu sudah jelas kan, Mbak. Artinya ada penjelasannya di pasal 277 itu tentang 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres. Pada dasarnya secara prinsip kami, mau itu Pak Ganjar, Pak Mahfud, mau debat capres-cawapres itu nanti diinterpretasi didampingi oleh masing-masing pasangan, mau didampingi oleh ketua tim sekalipun, misalnya KPU minta seperti itu, didampingi oleh keluarga sekalipun, kita siap aja. Mau ngapain aja kita siap. Baik, Mas Eno. Nah, artinya dalam pelaksanaan ini kan kita cuma tanya kenapa kok rule of the game-nya berubah yang awalnya 2019 sudah. Kalau Anda mempertanyakan itu, masalah, menurut Anda ada yang diuntungkan dari perubahan format ini?
Saya nggak ngerti ya, tapi kalau dari kami ya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Jadi biasa-biasa saja karena dalam berbagai kesempatan uji publik di forum kampus dimanapun juga Pak Mahfud juga sering tampil dan menjelaskan. Jadi saya rasa dalam debat KPU ini kalaupun nanti proporsinya kemudian ada pengurangan lah, interpretasinya dirubah lagi lah atau apapun istilahnya, ya bagi kami tidak diuntungkan dan tidak dirugikan kalau dari pasangan kami. Saya nggak ngerti kalau dari pasangan lain. Saya kira itu, Mbak. Tidak tahu dari pasangan lain. Singkat saja, apakah Anda dirugikan atau siapa yang diuntungkan menurut Anda, Bung Sama? Nanti saya akan tanyakan kepada Pak Viva juga. Lagi-lagi kami sama sekali tidak dirugikan. Sekali lagi Amin itu sangat siap, apalagi Caimin sudah berpengalaman lama sekali. Oke. Tidak sama sekali dan sama sekali tidak ada dirugikan. Bahkan kami Adakah siap menguntungkan dengan pihak tertentu? Tidak juga? ya barang yang diuntungkan adalah bagi orang yang mungkin tidak siap untuk bisa debat sendiri, dan saya rasa dari Caimin, dari Pak Mahfud, dari Mas Gibran ya mungkin siap kali ya, tapi kalau yang saya tahu pengalaman Caimin dan pengalaman Pak Mahfud sangat matang untuk bisa berdebat tentang hal itu. Pak Viva silakan, terakhir untuk Pak Viva. Ya silakan format KPU apapun, dan kita tidak ada untungnya, tidak ada ruginya juga format apapun karena sudah tercantum di 8 asta cita, 17 program prioritas dan 8 prioritas tertepat, dan semuanya itu akan kita diskusikan melalui debat Capres Cawapres. Kita siap. Kita tunggu nanti bagaimana mengeksplorasi calon-calon pemimpin kita dalam debat yang akan diselenggarakan KPU 5 kali. Terima kasih Bung Sama, terima kasih Pak Viva, terima kasih juga Mas Eno sudah berbagi di Sapa Indonesia Malam.